CEO Grup Hafiz Teddy datang melamar. Tuan Teddy, dia dari sahabatmu. Gimana? Kamu ngapain? Nona Queen, bolehkah aku mengajak surat dansa? Ada meteor, cepat buat permintaan. Waktunya sudah tiba. Silakan Nyonya Hafiz pakai gaun pengantin. Lepaskan. Aku menolaknya. Kamu ngapain? Dihukum ya? Oke. Aku mengerti. Ini kan maksudmu? Kok bisa? Waktu orang tuaku meninggal, aku yang gak bisa terima menolak semua orang yang mendekat. Hai, mau lari bareng? Olahraga bisa bikin rasa sakit hilang sejenak. Aku kira selama mengembangkan perusahaan, aku bisa bertemu dia. Tapi ternyata sudah 10 tahun, aku masih belum menemukannya. Queen Lear, kamu dinobatkan jadi ketua tim ahli dan ratu hotel terbaik di dunia. Terus kenapa? Hotel-hotel peringkat 10 besar di luar negeri menawarkan gaji tinggi untuk merekrutmu. Tapi kamu malah diam-diam pulang dan jadi resepsionis di hotel kecil. Aku rindu rumah. Lagian tabunganku sudah cukup, waktunya istirahat. Pak Teddy tertangkap kamera, akan kubereskan. Ini era digital, sudah terlambat. Nona Queen, grup Hafiz akan segera debut. Kalau aku dirumorkan punya kehidupan buruk, pemasaran akan terpengaruh. Bolehkah aku minta tolong? Aku bisa menangani masalah ini. Mari menikah. Apa? Aku bilang, menikahlah denganku. Kenapa cuma karena laki-laki ini ganteng, aku jadi ngawur, dan mau saja diajak nikah. Astaga, Queen, kamu sudah nikah? Kenapa aku nggak pernah tahu kamu punya pacar? Cepat bilang, ini keputusan mendadak atau memang direncanakan? Maaf, sahabatku bercanda saja. Nggak apa-apa. Kamu nggak kenal aku lagi ya? Kita kenal. Ternyata memang lupa. Tapi nggak masalah, kita bisa mengenal lagi. Hai, aku adalah suamimu, Teddy. Halo, Queen. Oh iya, untuk menghindari rumor, mulai sekarang kamu tinggal di rumahku. Ini kartu rumah. Selesai beres-beres, nanti aku pindah. Setelah grup Hafiz masuk pasar, kita akan cerai. Ini keputusan dadakan yang sudah kurencanakan. Mas kawin dan acara resepsi nggak boleh kurang satupun. Sekarang kita ke rumah keluarga Lear untuk melamar. Baik. Kali ini, aku nggak akan biarkan kamu pergi lagi. Yona, Paling sayang sama ibu. ayo makan anggur. Manis nggak? Manis sekali. Cantik sekali. Queen, kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Queen, sikap apa itu? Mana etika bicara sama ayahmu? Ayahku bukannya yang dipajang ya? Kenapa Paman Liam, kamu mau dipajang juga?
Queen, kita ini keluarga. Walaupun kamu nolak panggil ayah, aku tetap peduli padamu. Terakhir kali, kencan buta sama Pak Santo itu, Oh, orang botak yang menjijikan dan sudah nikah itu ya? Maaf, aku sudah nikah. Kak, kamu ngomong apa sih? Pak Santo sangat tertarik padamu. Walaupun agak tua, tapi dia pandai merawat orang. Kalau kamu nikah sama dia, pasti hidupmu lebih bahagia. Hal sebagus itu, buat kamu saja. Queen, tahu diri ya? Ibu, lihatlah dia. Gadis nakal. Setiap hari santai-santai saja. Siapa yang mau sama kamu? sayang jangan gitu. Queen kan cantik. Mungkin saja bakal dapat suami baik. Orang gak berguna. Bisa dapat orang baik gimana? Gak kayak Yona yang mau nikah dengan keluarga kaya. Apa coba? Aku yang keluarga kaya. CEO Grup Hafiz, Teddy, datang melamar. CEO Grup Hafiz, Teddy, datang melamar. Wah, mas kawin seperti ini. Belum pernah kulihat seumur hidup. Kayak Raya. Yona. Ibu, cepat lihat, banyak sekali. Ini adalah mas kawin yang disiapkan Pak Teddy untuk putri terhormat. Resepsi akan diadakan bulan depan. Baik. Cuma pernikahan pura-pura. Haruskah Teddy sampai segininya? Kami pamit dulu. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Ibu, Pak Teddy ternyata beneran suka aku. Tanpa ngomong sepatah kata pun, tiba-tiba siapkan mas kawin. Kamu lihat apa? Yona, dia gak penting. Kamu hebat banget. Baru beberapa hari jadi sekretaris Pak Teddy, sudah berhasil bikin dia jatuh hati. Ibu, jangan bilang gitu. Itu karena ibu lahirin aku cantik. Nggak kayak orang yang nggak tahu bakal nikah sama orang jelek kayak apa. Yang buruk rupa justru lebih manis. Nggak kayak orang-orang yang cantik di luar, tapi busuk di dalam. Lebih baik kamu berdoa, Pak Teddy benar-benar menikahimu. Ibu! Yona, udah jangan marah. Kamu sudah mau nikah sama orang kaya. Biarkan saja dia. Rendahan. Queen, kamu pergi saja sana. Semakin jauh semakin baik. Pergi cari premanmu itu. Gak usah balik, selamanya lebih bagus. Aku memang mau pergi. Sejak ayahku meninggal, nggak ada tempat bagiku di rumah ini. Kamu? Mungkin karena aku nggak punya rumah lagi, aku jadi gegabah mau menikah dengan dia. Dia benar-benar CEO ya? Tempat tinggalnya sangat mewah. Ternyata badannya bagus. Sispek. Bagus tidak? Aku nggak sengaja. Aku bikin dia takut. Rencana harus perlahan. Cinta diam-diam 10 tahun sungguh menyiksa. Tatapan matanya tadi seperti pria yang haus wanita. Tubuhnya benar-benar bagus. Keahliannya bagus. Orangnya juga tampan. Halo, kenapa?
Malam pertama masih bisa angkat telepon ya? Kalian belum mulai atau sudah selesai? Kalau sudah selesai, itu berarti dia nggak hebat. Mulai apanya? Belum mulai ya? Itu artinya pesonamu kurang. Gini saja, gimana kalau aku ajarin triknya? Dijamin bikin dia gelisah selalu. Sudah, stop goda aku. Besok hari pertamaku kerja. Aku mau tidur dulu. Nafsu itu seperti pisau tajam, setiap tusukannya mematikan. Queen, kalian cuma pura-pura menikah. Ketahuan ya? Sekretaris Yona, orang yang akan dinikahi Pak Teddy, itu Anda kan? Kalian semua sudah tahu ya, kemarin Pak Teddy memang datang melamar ke rumah. Astaga, sudah kuduga, cuman wanita sehebat kamu yang cocok sama Pak Teddy. Teddy belum umumkan identitasku. Mungkin dia berencana diam-diam dulu. Nanti tunggu media tahu, baru diumumkan. Aduh, kakak. Kenapa kamu jadi pelayan di sini? Gimana kabar suamimu? Sekarang dia ngapain? Kamu nggak kuliah sih. Jadinya kerja keras cari uang. Menjalani hidup pasti susah juga ya. Suamiku, tampan dan kaya, lembut dan perhatian. Aku kerja di sini cuma iseng saja. Gak kayak orang yang kerja keras untuk validasi dari orang lain. Kamu. Pak Teddy akan segera datang. Kalian, ikut aku ke kamar suite. Periksa bersih atau tidak. Baik. Apa ini? Itu Queen. Lantai ini tanggung jawab dia. Queen? Coba jelaskan. Selesai. Kamu kira begitu menyelesaikan masalah? Bullying Lian, ini hari pertamaku kerja. Kamu lupa ya? Ini adalah kelalaianmu. Jangan mengalihkan tanggung jawab. Kakak, ini tempat kerja. Jangan salahkan kalau aku abaikan persaudaraan kita. Kamu buat salah, jadi harus tanggung jawab. Kita punya hubungan apa? Hubungan saudara palsu. Kamu bermangga Lindra, bukan bagian keluarga Lir. Mulutmu tajam dan licik. Aku perintahkan, bersihkan kloset ini. Dengan trik sepele ini mau ngerjain aku? Queen, kamu ngapain? Aku menyikat kloset. Siapa suruh kamu menghalangi dan ganggu pekerjaanku? Keterlaluan ya kamu. Queen, kamu keterlaluan. Bonus kinerjamu bulan ini hangus. Dan juga bersihkan tempat ini. Nanti aku periksa. Sekretaris Yona, aku bawa kamu bersihkan diri dulu. Queen, tunggu saja kamu. Jadi, ini kamar suite pribadi Teddy. Semuanya segera turun, Pak Teddy sudah datang. Pak Teddy, biar ku antar ke kamar. Kamu lagi santai ya? Sekretaris Yona, Pak Teddy ada rapat sebentar lagi. Kamu siapkan materinya. Kalau begitu, siapa yang antar Pak Teddy? Dia saja.
Kenapa harus dia? Baru hari pertama kerja sudah menarik perhatian Pak Teddy. Kenapa bisa seberuntung itu? Kurasa dia tadi diam-diam goda Pak Teddy. Pak Teddy, aku antar ke atas. Tuan Teddy, ini kamar nomor 8888 milik Anda, kartu kamar. Kalau ada apa-apa, hubungi kami kapan saja. Tuan Teddy, seingatku kita sudah nikah kemarin, Nona Queen. Ini kebiasaan profesionalku. Lagian, kalau nggak panggil Tuan Teddy, mau panggil apa lagi? Panggil sayang. Tuan Teddy, kita cuma pura-pura menikah. Jangan bertindak sembarangan. Pak Teddy, aku sudah cari tahu dari hasil cek kesehatan karyawan Nyonya punya penyakit lambung kronis. Aku sudah belikan kamu sarapan, sudah diletak di meja kerjamu. Ingat makan ya. Baik, Setiap kali bertemu dia, aku nggak bisa mengendalikan diri. burung kertas ini kuberikan padamu. Pak Teddy, kenapa ada burung kertas di sini dan dilipat dengan begitu indah? Kelihatannya dilipat dengan hati. Nyonya sudah kasih aku hadiah. Aku harus balas. Hampir saja kehilangan bonus. Dia cukup perhatian juga. Queen, aku peringatkan kamu. Kamu sudah punya suami, jadi jangan goda tunanganku. Memang kenapa kalau sudah punya suami? Terserah aku mau ngapain. Kenapa kamu ikut campur? Aku peringatkan kamu, jangan ganggu Pak Teddy, karena dia adalah tunanganku. Kamu yakin dia tunanganmu? Kamu yakin dia tunanganmu? Tentu saja, bukannya kamu lihat sendiri dia datang melamar ke rumah. Kalau bukan mau nikah sama aku, mana mungkin sama kamu yang sudah menikah. Gimana kalau memang begitu? Jangan mimpi kamu. Aku kasih peringatan terakhir. Jauhi Pak Teddy. Kalau enggak, kuhancurkan wajah cantikmu itu. Terima kasih. Aku memang cantik. Mau makan? Ini suamiku yang buat. Halo, resepsionis siap melayani Anda. Ada yang bisa dibantu? Aku suamimu. Halo Pak Teddy. Ada yang bisa dibantu? Aku lagi rapat di ruang konferensi, tapi ada yang ketinggalan di kamar. Apa itu? Aku ambilkan sekarang juga. Istriku kasih aku burung kertas. Aku harus balas. Tolong Nona Queen mengambilnya. Barangnya ada di atas meja. Istri? Kenapa dia panggil begitu? Baiklah. Ini untukku. Ukurannya pas. Queen, apa yang sedang kamu lakukan?